Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Bri Manatinaya, kita simak iNews Pagi. Rumah warga di Pekon Ulu Semong, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Rumah panggung warga di Pekon Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, hangus terbakar pada Kamis siang. Diketahui saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya sejak kemarin Rabu. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Supaya tidak merambat ke rumah lain, dengan alat seadanya warga berusaha memadamkan api. Akibat peristiwa ini, ditaksir korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Tiga rumah warga di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sulitnya akses jalan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur. Meski cuaca dalam keadaan hujan, api tetap menyebar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas damkar memanjat bangunan rumah warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di Jalan Tanjakan Sendi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, kebakaran diduga akibat mesin mobil yang panas dan mengalami korsleting. Inilah rekaman video amatir saat sebuah minibus terbakar di Blok Kutukan Sendi, kawasan Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Mobil tujuan Kota Batu ini mengeluarkan asap tebal dan percikan api. Sejumlah warga dan penumpang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Lokasi yang dekat dengan sungai sehingga dalam setengah jam api dapat dipadamkan. Ya mungkin panas Mas, mungkin panas sampai situ konslet bakar gitu loh. Kalau kondisi terbakarnya seperti apa Pak? Di bagian kap mana? mesinnya yang parah. Kap Parah, mesinnya parah ya. Kalau pengemudi mobilnya sendiri gimana? Nggak apa-apa. Ada berapa Pak? Ada sekitar 4 orang. 4 orang. Iya. Kondisinya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Keluarga. Oh itu jenengan ngatur lalu lintas di sini? Iya, ya mulai jam 7. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan diketahui mobil dievakuasi dengan derek menuju Kota Batu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan dan 1 gerobak es terjadi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. 2 orang terluka, 1 diantaranya kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Laka kecelakaan. Tabrakan beruntun kendaraan terjadi di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan Indomart Purwosari, Lawean, Solo, Jawa Tengah, Kamis siang. Kecelakaan melibatkan 3 mobil, 1 motor, dan 1 gerobak es. Warga yang melihat kecelakaan tersebut mengaku mendengar benturan keras saat tabrakan terjadi. Menurut warga, salah satu mobil melaju kencang dari arah flyover dan menabrak motor sekaligus mobil yang diparkir di pinggir jalan. 3, mobil 2, motor 1. Terus yang gerobak es itu? Di depan itu. Di depannya mobil yang kedorong, paling mobil parkir kedorong sama mobil yang dari sana. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun pengemudi sepeda motor bernama Eas berusia 18 tahun dalam kondisi kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit Kasih Ibu, Solo. Sedangkan korban lainnya pemilik gerobak es RH cedera di kepala, tangan, dan kakinya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.
Hilang kendali, sebuah SUV menabrak sejumlah pedagang dan jasa tambal ban di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya, ibu rumah tangga penjual gorengan tewas dengan luka di kepala. Video amatir merekam kepanikan warga saat berusaha mengevakuasi korban, seorang wanita penjual gorengan yang tertabrak sebuah minibus di Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan bermula saat minibus meluncur di Jalan R.E. Marta Dinata. Belum diketahui penyebabnya, tiba-tiba minibus menabrak gerobak gorengan yang sedang mangkal dan tukang tambal ban yang berada di pinggir jalan hingga menaiki trotoar. Akibat kejadian ini, wanita penjual gorengan meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka. Sedangkan seorang tukang tambal ban juga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bukannya belum lihat, belum tahu kayak ini di daerah itu. Saat ini pengendara minibus masih dimintai keterangan, sementara minibus yang juga ringsek dievakuasi dengan alat berat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Diduga akibat supirnya ugal-ugalan, sebuah truk menabrak kantor polisi dan 3 pengendara motor di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Akibatnya kantor polisi hancur dan 3 orang warga menderita luka-luka. Kantor Polsek Diwek di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur hancur akibat ditabrak truk Kamis siang. 3 warga juga terluka akibat peristiwa ini. Kecelakaan bermula saat truk melaju kencang dari Jombang ke arah Kediri. Tiba-tiba truk menabrak 3 pengendara motor di depannya dan truk baru berhenti setelah menghantam kantor polisi. Waktu itu kan saya nulis di belakang sini, tahu-tahu tuh dengar benturan, masuk ya, terus saya lihat udah banyak yang terkapar, 3 orang. 3 orang? Iya, bapak 1, ibunya 1 sama anak masih SMP. Pengemudi truk ini diamankan polisi untuk meminta pertanggungjawaban. Sebuah mobil sedan ringsek ditabrak komuter lain di Kembangan, Jakarta Barat. Diduga mobil tersebut hendak melintasi jalur kereta tanpa palang pintu. Pengemudi mobil selamat. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penderekan dan menyelamatkan pengemudi mobil. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat pengemudi mobil sedan ini melaju dari arah Kembangan menuju Cengkareng, melintasi jalur kereta tanpa palang pintu dan tidak mendengar peringatan dari warga. Akibatnya saat bagian depan mobil sudah berada di perlintasan kereta, mobil ini tertabrak komuter lain. Pengemudi mobil sedan berinisial W selamat dari peristiwa kecelakaan ini tanpa luka. Kini kasus ditangani kepolisian unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat. Hujan lebat disertai angin kencang memporak-porandakan belasan rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak akibat terjangan angin. Hujan disertai angin kencang melanda desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri saat angin merusak rumah mereka. Sekitar 15 rumah warga mengalami kerusakan karena atap rumah berterbangan disapu angin kencang. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Namun beberapa keluarga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka tak bisa lagi ditempati. Nah, dalam bencana ini terjadi menimpa kerusakan rumah warga masyarakat dan gudang ikan warga masyarakat Kuala Batahan sebanyak 15 unit dengan kondisi rusak parah itu ada 5 unit dan 10 unit itu rusak ringan. Pemerintah kecamatan setempat bersama BPBD Mandailing Natal kini masih mendata rumah warga yang terdampak untuk diperbaiki.
Longsor terjadi di Desa Lonjoboko, Goa, Sulawesi Selatan. 9 orang menjadi korban, 5 diantaranya meninggal dunia. Hujan deras sejak Rabu sore memicu longsor di Jalan Poros Balido, Desa Lonjoboko, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Longsor menutup jalan serta menimpa mobil dan rumah warga. Pakai pembelantalan dulu. Longsor. Akibatnya 9 orang menjadi korban. Hingga Kamis sore, 5 orang ditemukan meninggal dunia, 2 orang selamat, dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Ada 2 anak yang selamat karena dinaikkan di lantai 2. Sementara ini kita sedang melaksanakan evakuasi karena terjepit oleh pohon si korban ini, jadi tidak bisa langsung diambil. Ini kita bersama-sama baik dari Polri, TNI maupun dari Basarnas bekerja sama untuk mengevakuasi, menarik dari korban yang ada di dalam. Pencarian korban yang masih hilang dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain memakan korban jiwa, longsor juga merusak 5 rumah warga. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di Blora, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah pohon tua roboh. Pohon ini menimpa rumah warga hingga rusak berat. Sebuah pohon randu yang berusia tua roboh dan menimpa rumah milik Dasir warga desa Jepang Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah hingga rusak parah. Pohon tua ini roboh diduga mengalami pelapukan akibat hujan disertai angin kencang. Petugas BPBD telah mengevakuasi pohon tua tersebut dengan cara dipotong menggunakan mesin. Pemilik rumah mengatakan sebelum rumahnya ditimpa pohon, terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. Bubuk-bubuk gitu terus biak gitu bang. Saya takut, gemeteran. Ini apa Bu? Yang roboh apa tadi? Ini yang roboh itu pohon randu menumpai pohon rumah. randu ya? Ya. Nah memang usianya sudah lama atau gimana? Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Aksi demo buruh yang memblokade jalan di Sidoarjo, Jawa Timur terlibat bentrok dengan sejumlah pengendara. iNews Pagi segera kembali.